Gue telepon berkali-kali gak ngangkat nih. Coba dong kalian telepon. Aduh, ini lo pikir dari tadi gue ngapain kalau nggak nelfonin pangeran, Mel? Gue sampai nggak konsen ini makan. Tuh, baterai HP gue udah tinggal dikit. Iya, me too, Mel. Ya, nyambung sih nyambung, tapi selalu go to voicemail. I don't know what to do. Apa jangan-jangan kita diblok sama pangeran? Emang iya? Ya iya kan, dari tadi kita coba hubungin, nggak nyambung-nyambung. Terus nadanya cuma sekali gitu kan. Fix lah itu, diblok kita. Seriusan? Lo yakin kita bertiga diblok? Sumpah sih udah keterlaluan banget kalau sampai pangeran ngeblok kita bertiga. I'm gonna call my dad. Lu ya kebiasaan. Ting aja lo nggak bener. Gue yang lupa. Yaudah, tolong cekin dong ini. Tolong bukain nomor bokap gue. Iya, nih ya, gue teleponin ya. Tolong ya, gue nggak bisa lihat nih. Teleponin ya. Nih. Thank you so much. Iya. Pak Bos. Pak Bos. Berisik. Ya, Sani. Halo, Dad. Ini gimana sih? Aku udah nunggu lama di kampus, pangeran gak muncul-muncul juga. Udah tadi aku telepon berkali-kali, tetep aja gak diangkat. Temen-temen aku juga udah nelponin. Apa jangan-jangan kita diblok lagi, Dad? Pasti ini semua gara-gara Didi terlalu tekan Om Alex. I want pangeran back, please. Bikin pangeran ke aku lagi. Ya. Oke, Hani. Kamu jangan nangis begitu dong. Mendingan sekarang kamu pulang, nanti kamu kecapean, ya? Nggak bisa, Dad. Aku nggak akan pulang sebelum aku ketemu sama pangeran. Aku nggak akan tenang, Dad, kalau belum ketemu sama pangeran, ya. Please. Iya, nanti Daddy semua yang handle. Oke, bagian pangeran Daddy semua. Sekarang kamu pulang. Ngapain di kampus sendiri? Pulang sana, ya? Ya udah, aku pulang sekarang. Tapi Daddy janji ya, pas aku pulang, Daddy bikin pangeran balik ke aku. Kalau misalnya pangeran gak balik ke aku gak bisa tidur sama gak nafsu makan, Dad. Emang Daddy mau kalau aku jadi kurus krempeng gara-gara aku gak nafsu makan. Oke, I promise. Pulang sana ya. Ya udah, thank you ya, Dad. Bye. Bye, love you. Udah. Saya paling nggak bisa mendengar anak saya nangis. Runtuh hidup saya langsung. Ini semua gara-gara pangeran lagi. Pak Bos. Pak Bos. Pak Bos. Apa sih? Ada apa? Pak Bos. Saya sudah nyuruh orang untuk nyebarin isu kalau perusahaannya Pak Alex pilot. Nah sekarang pekerja proyeknya itu pada rame banget Pak Bos, pada demo. Soalnya mereka takut kalau gajinya itu nggak dibayar. Good. Very good aja. Pokoknya kamu urus bagian bawah belusukan, saya bagian atas. Saya tidak akan bikin Pak Alex tidur nyenyak sebelum pangeran nemenin Mel. Pak Bos, jangkrik buat operasionalnya. Jangkrik, matamu jangan jangkrik. Gajimu besar. Pak Alex, apa benar perusahaan ini ingin bangkrut, Pak? Karena kabar ini sudah sampai ke telinga para pekerja proyek. Mereka semua ketakutan, Pak. Takut di PHK dan tidak dibayar upahnya, Pak. Maka dari itu, mereka semua pada demo, Pak. Mohon penjelasannya, Pak. Ini pasti ulah Pak Raymond. Dia memang sudah menarik hampir semua investasinya. Tapi
Aku sama sekali nggak pernah ngomong kalau perusahaan ini akan pilot. Pasti ada orang Pak Raymond yang sengaja menyebarkan isu ini untuk menciptakan huru-hara. Apa yang dilakukan Pak Raymond ke perusahaanku ini belum ada apa-apanya. Kalau sampai aku nggak bisa temuin pangeran, sudah pasti Pak Raymond akan melakukan sesuatu yang lebih buruk lagi. Kamu di mana, Pangeran? Cuman kamu yang bisa nyelamatin perusahaan ini. Saya memang nggak bisa bohong. Kalau perusahaan ini saat ini ada sedikit masalah kecil. Dan memang saya ada rencana untuk memberhentikan beberapa karyawan. Yang dananya akan saya pakai untuk penyelamatan perusahaan, untuk operasional. Tapi Bapak bisa sampaikan ke teman-teman yang lain juga. Nggak perlu khawatir. Karena proyek yang di Cikarang itu akan tetap berjalan seperti biasa. Dan juga upah kalian akan saya bayarkan seperti biasa juga. Baik, Pak. Saya lega mendengarnya, Pak. Nanti info ini akan saya sampaikan sama teman-teman saya, Pak. Dan saya terima kasih banyak, Pak. Bapak sudah meluruskan masalah ini dan meluangkan waktu untuk bertemu dengan saya, Pak. Saya izin keluar dulu, Pak ya. Permisi, Pak. Ya. Ternyata benar kalau Pak Alex punya rencana mau melakukan PHK untuk menyelamatkan proyek-proyeknya. Baru hari pertama kerja, kalian berdua ini udah bikin masalah aja. Pak, tapi kan saya nggak salah. Bukan salah saya, Pak. Ya bisa mau gimana lagi, Pak? Saya kan nggak sengaja nyenggolnya. Bapak tahu, saya sedang melakukan tugas saya dengan baik dan benar. Berdasarkan pengalaman saya di dunia pelayanan ini selama bertahun-tahun, saya tuh niat baik, Pak. Mau ngajarin dia gimana caranya melayani customer dengan baik dan benar. Tapi customer belum selesai order, dia main cabut aja, Pak. Pas saya mau kejar, ya nggak sengaja dia kesenggol. Akhirnya pecah. Berarti ini salah kamu, Putri. Kamu belum selesai orderan, kamu tinggal pergi aja. Kalau kamu nggak bisa kerja yang benar, kamu mendingan nggak usah kerja di sini. Pak, tapi beneran, Pak. Saya Tapi wajar sih, Pak. Dia kan pendatang baru di dunia perpelayanan ini. Beda sama saya, Pak. Saya sudah terbukti, terjamin, bertahun-tahun melayani orang dari berbagai macam negara di berbagai restoran. Tapi Bapak tenang aja. Dengan semua pengalaman yang saya miliki dari seluruh dunia, saya akan wariskan ilmu saya ke dia. Bapak nggak usah khawatir. Saya akan bawa dia ke jalan yang benar. Kamu yakin? Yakin banget dong, Pak. Pokoknya Bapak tenang aja. Restoran ini akan harum dan terkenal namanya karena pelayanan yang baik. dasar palbis. Ada juga lo kali yang perlu diarahin ke jalan yang benar. Kok dia jadi kumat lagi sih nyebelinnya? Awas aja, kalau sampai gue dipecat gara-gara dia. Oke, saya percaya sama kamu. Memang harus percaya dong, Pak. Gimana pun caranya lo coba menghindar dari gue pastiin itu nggak bakalan terjadi, usus goreng. Gue bakal bikin lo nggak bisa jauh-jauh dari gue. Kalau perlu, lo stuck selamanya bareng sama gue. Oh, jadi itu nih Apo. Oke, kita lihat aja berapa lama lo bisa bertahan kerja di sini. Cepat atau lambat, Pak Billy pasti tahu kok kalau lo itu cuma modal ngomong doang. Tapi sebenarnya lo nggak punya pengalaman apapun.